Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD pembelajarannya yaitu PPKN KD 1.2, 2.2, dan 3.2. Kemudian ada Bahasa Indonesia KD 3.2 dan IPS KD 3.3. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Yang keempat, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kelima, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kalian mendengarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu mengenai bacaan kerja bakti. Kalian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7.
kalian tulis di buku tulis kalian. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok dapat dibedakan menjadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan ada juga yang dikelola dengan kelompok. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kalian apakah sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan.
Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Selanjutnya yang keempat, contoh usaha perorangan yaitu industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Kemudian yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Contoh usaha yang dikelola oleh kelompok antara lain yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Contoh yang kedua yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disingkat CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengolah CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengolahan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini memungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apakah saja tujuan pendirian BUMD? Tujuan BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, contoh berikutnya yaitu koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk koperasi itu meliputi yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua yaitu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat yaitu ada koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Kemudian yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau dikenal dengan singkatan KUD. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.